Salam. Dalam Pemazmur, Raja Daud di pasal 126 ayat 1 mengatakan, ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang bermimpi. Haleluya. Latar belakang dari cerita ini adalah ketika bangsa Israel pada waktu itu yang baru kembali dari tanah pembuangan di negeri Babel. Sebagai bangsa yang dijajah, dijadikan budak atau suruhan, bisa dipastikan mengalami berbagai kesusahan dan penderitaan yang berat. Kurang lebih 70 tahun bangsa Israel, umat Tuhan ini diizinkan Tuhan dijajah, dibuang ke Babel karena pemberontakan dan perbuatan jahat mereka sendiri di mata Tuhan. Isi kitab Mazmur 126 ayat 1 sampai 6 saya bacakan buat saudara. Di tengah-tengah penderitaan, nyanyian ziarah. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang bermimpi. Pada waktu itu, mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita penuh dengan sorak-sorai. Pada waktu itu, berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersuka cita. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Amin. Saudara, menarik dari Pemazmur ini, sama-sama kita belajar bahwa ada kesusahan dan penderitaan yang berat yang dialami oleh bangsa Israel selama pembuangan di Babel. Mari kita merenungkan sebentar pada keadaan kehidupan kita sekarang ini, bahwa kita tidak bisa selalu memahami mengapa Tuhan mengizinkan kita mengalami masa-masa sulit, mengalami masa-masa sedih dalam kehidupan kita. Saya tidak tahu persis di masa-masa sulit atau di masa-masa sedih bagaimana yang saudara sedang alami sekarang ini. Atau mungkin kondisi itu sudah begitu susah dan berat bagi saudara, sampai saudara pun sudah angkat tangan, sudah menyerah akan kondisi itu. Saudara, ini juga lah yang dialami oleh bangsa Israel di masa pembuangan di Babel. Ketika mereka sadar akan dosa mereka dan merasakan akan murka Tuhan yang sedang terjadi pada mereka, sehingga mereka datang berbalik kepada Tuhan supaya beroleh belas kasihan dan pengampunan daripada Tuhan, dan supaya oleh campur tangan Tuhan bisa memulihkan keadaan mereka. Ketika bangsa Israel ini berseru sungguh-sungguh dengan air mata, karena mereka sadar bahwa tidak ada lagi yang bisa menolong mereka, yang bisa mengangkat atau membebaskan mereka dari kondisi di masa pembuangan itu. Situasi dan kondisi mereka seperti batang air kering di tanah Negeb, yang tidak ada lagi harapan untuk kehidupan. Semua terasa kering dan menyakitkan. Mereka dipaksa melakukan pekerjaan-pekerjaan berat dengan sekuat tenaga dan keluh kesah dengan air mata yang terus mereka alami. Mungkin mereka sudah begitu sering merasakan lapar yang hebat akibat dari pekerjaan paksa yang begitu berat yang mereka harus kerjakan di masa-masa pembuangan di Babel. Saudara, ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang bermimpi. Dalam kitab Lukas 1 ayat 37 menuliskan, sebab bagi Tuhan tiada yang mustahil. Mungkin saat-saat ini Tuhan izinkan saudara untuk menabur dengan mencucurkan air mata. Mungkin Tuhan izinkan saudara untuk menabur baik waktu, baik tenaga, baik dana dalam masa perintisan bisnis usaha saudara. Mungkin saudara Tuhan izinkan untuk memberikan perhatian lebih lagi buat keluarga saudara. Atau Tuhan suruh saudara menabur dengan memberikan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan di gereja,
atau di pelayanan di mana saudara bertumbuh dalam iman. Dan Tuhan izinkan saudara untuk berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih. Mungkin ini benih sulung, persembahan persepuluhan, dan persembahan biasa saudara yang setiap kita harus taati untuk dilakukan. Sembari kita terus berdoa dan memohon supaya penyertaan dan campur tangan daripada Tuhan terjadi di atas kondisi kita saat-saat ini. Sehingga pemulihan demi pemulihan dalam kehidupan saudara dan saya tergenapi. Mungkin itu pemulihan hubungan suami istri, pemulihan hubungan anak dengan papa, pemulihan hubungan anak dengan mama, pemulihan hubungan menantu dengan mertua, pemulihan hubungan keluarga dekat, pemulihan hubungan keluarga jauh, dan juga pemulihan masalah keuangan keluarga, bisnis, usaha, pekerjaan, dan juga pelayanan. Saudara, setahap demi setahap Tuhan adakan pemulihan sampai saudara dan saya pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Amin. Ketika kita sadar bahwa untuk bisa merdeka dan keluar dari situasi dan kondisi yang berat itu, saudara dan saya perlu satu mujizat, atau perlu adanya energi yang luar biasa untuk take over semuanya, beban yang begitu menyesakkan kita. Sehingga ketika pemulihan itu terjadi dalam kehidupan kita, maka keadaan kita seperti orang-orang bermimpi, sehingga mulut kita akan terus bersorak-sorai dengan hati yang penuh ucapan syukur dan rasa terima kasih yang tidak terhingga kepada Tuhan yang dahsyat. Kitab Mazmur 66 ayat 19 berkata, sesungguhnya Tuhan telah mendengar, Ia telah memperhatikan doa yang kuucapkan. Renungan hari ini, percayalah, penyertaan daripada Tuhan masih ada dan tetap ada bagi saudara. Terpuji nama Tuhan.